Jadi puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita bisa berkumpul di sini mengikuti seminar To Be Excellent Entrepreneurs Toward Asian Economic Committee, yang tentu saja kegiatannya dirangkaikan dengan kegiatan Dies Natalis Universitas Udayana yang ke-54, di mana pada Dies kali ini kita mengambil tema membangun sinergi untuk UNUD unggul, mandiri, dan berbudaya. Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang tentu saja tidak lepas dari fungsi Universitas Udayana sebagai untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi, di mana ada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Seminar atau kegiatan hari ini bertemakan To Be Excellent Entrepreneurs Toward Asian Economic Community. Jadi kalau kita mencermati tema ini kan merupakan sebuah tantangan buat kita, challenge. Yang namanya kalau kita sebut dengan excellent, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, excellent itu kita kan tidak biasa-biasa saja. Kalau kita hanya biasa-biasa saja dan puas dengan apa yang kita miliki yang biasa-biasa saja, sudah tentu tidak excellent kan. Saya meminjam diskusi kita tadi, ya, itu menarik sekali. Kalau misalnya kita menjadi seorang pengusaha atau terlibat di dalam entrepreneur, kegiatan usaha, apa yang kita lakukan sekarang kita cukup puas dengan itu dan happy, sudah pasti kita tidak memiliki semangat untuk meningkatkan diri. Oleh karena itu kami ingin bersinergi dengan semakin banyak pihak. Universitas tidak akan bisa mencetak wirausaha tanpa dukungan yang lain. Begitu juga para pengusaha tidak akan mungkin secara mandiri bisa mencetak wirausaha. Kita perlu bersinergi. Kita perlu mendatangkan para pengusaha ke kampus. Demikian juga mahasiswa dan dosen perlu keluar kelas. Tidak ada satu hal pun yang bisa dijamin kita dapatkan, segalanya di dalam kelas saja. Di sini juga pemerintah saat ini memikirkan dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pendanaan untuk pre-startup. Jadi kalau startup mungkin sudah banyak venture capital yang mau masuk untuk membiayai, apalagi kalau itu misalnya startup yang sudah baik dan kira-kira mempunyai prospek baik ke depan. Itu pasti venture capital dari mana informasinya pasti mereka mau membiayai. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana caranya di level atau di stage pre startup. Inilah yang harus pemerintah hadir di dalam pendanaan pre startup
Nah, yang sekarang ini dipikirkan oleh pemerintah bagaimana caranya mendanai di stage pre-startup ini khususnya untuk inkubator atau untuk wirausaha yang bergerak di IT atau digital technology. Jadi yang based on IT, pemerintah sekarang sedang menyiapkan bagaimana cara pendanaan untuk pre-startup tersebut. Karena kalau misalnya yang untuk IT ini sebenarnya punya kekhususan sendiri. Kalau misalnya yang bergerak di bidang fashion atau kuliner dan lain sebagainya, mungkin cash flow mereka tiap bulannya jelas kelihatan. Tapi kalau misalnya yang itu bergerak di bidang IT, mereka biasanya dalam setahun cuma 2 kali atau 3 kali dapat order, tapi mereka dapat ordernya sekaligus besar. Jadi modelnya kayak ular, sekali makan, habis itu tidurnya lama, habis itu makan lagi, tidurnya lama. Nah, ini yang cash flow yang seperti ini yang tidak terjaga, sehingga pemerintah harus membantu di dalamnya bagaimana caranya untuk menjaga supaya mereka ini tetap bisa bertahan hidup sampai bahkan mungkin nanti bisa kita lihat ke dalam apabila mereka bisa naik kelas. Zaman gadget begini sekarang, zaman teknologi sekarang. You have to work smart. Kita harus work smart. Ketika saya sekarang ini kan harus membimbing banyak perusahaan. Jadi mereka sering mengeluh bahwa waktunya habis, ya. Dan saya sering mengatakan bahwa di dalam sebuah kesuksesan itu bukan cuman uang, tadi yang saya katakan, itu semua harus dari hati, harus bahagia, harus happy. Salah satu supaya bisa happy itu adalah Anda memiliki kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang apa? Seimbang antara karir maupun bisnis. Harus ada juga waktunya untuk keluarga, harus ada waktunya juga buat jalan-jalan, dan yang pasti harus punya waktu untuk Tuhan. Betul ya? Harus seimbang. Harus seimbang. Nah, jadi kita harus work smart. Harus work smart. Jadi work hard tapi juga work smart. Di waktunya kerja ya kerja, betul? Ketika di rumah dengan keluarga kita, ya waktunya buat keluarga kita, betul? Iya, lagi jalan-jalan ya jalan-jalan. Ya lagi berdoa ya berdoa, gitu. Jadi jangan dibolak-balik, jangan kecampur aduk, karena hidup itu harus seimbang. Ini adalah kecerdasan adversity atau kecerdasan untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan. Kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan adversity perlu dilengkapi dengan daya juang, pantang mundur sebelum tujuan tercapai. Sekali layar terkembang, pantang untuk diturunkan, dan bermimpilah, maka jalan hidup akan dimulai. Ya. Kesempatan itu bisa datang dan bisa pergi, tetapi seorang entrepreneur selalu menciptakan kesempatan terbaik untuk meraih mimpi-mimpinya. Perkenalkan, nama saya Sutrisna Dewi. Saya adalah Ketua Inkubator Bisnis Universitas Udayana. Senang sekali hari ini kami menyelenggarakan seminar dan kuliah umum yang dihadiri oleh Ibu Eli Sutrisna dan Pak Roy Darmawan serta Deputi Kemenko Perekonomian. Ini merupakan acara yang luar biasa sehingga seluruh peserta yang terdiri dari akademisi, swasta, dan juga para wirausaha muda terbuka wawasannya dan semoga termotivasi sebagai wirausaha muda yang sukses dan excellent. Kenalin, nama saya Kiki Safira dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Yang ini saya Lucia Septriani dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Fatima Zahra dari Fakultas Pariwisata. ya, hari ini kita bertiga datang ke seminar untuk ASEAN Economic Community. Kita senang banget bisa hadir di seminar ini karena kita dapat banyak banget pelajaran gimana caranya buat jadi entrepreneur, buat jadi yang entrepreneur yang baik, yang bisa melakukan sebuah bisnis tanpa harus takut. Dan makasih banyak buat Ibu Eli Sutrisna selaku pembicara dan Bapak Roy Darmawan karena udah bikin kita punya mindset jadi entrepreneur yang baik.